Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Raihan dalam pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, dalam pelajaran SKI kelas 3, kita akan melanjutkan materi tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Materi tersebut terdapat pada halaman 96 sampai 98 di buku SKI. Teman-teman, kita akan mulai dari bukti-bukti kerasulan Nabi. Pertama, teman-teman, Nabi Muhammad SAW sejak kecil ia tidak pernah ikut menyembah berhala atau patung-patung di sekitar Ka'bah. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW dia menolak menyembah berhala ketika temannya atau orang sekitar Mekah mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah berhala di sekitaran Ka'bah. Nabi Muhammad menolak ajakan tersebut karena hal tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Perlu diketahui juga, Nabi Muhammad sejak kecil dia tidak pernah memakan makanan yang haram seperti daging hewan yang disembelih untuk kurban pada berhala untuk sesaji. Kemudian juga Nabi Muhammad tidak pernah minum minuman yang memabukkan, tidak juga pernah berjudi, dan tidak pernah berpesta pora serta bentuk-bentuk kemaksiatan. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad sudah terlindungi. Bahkan ketika peristiwa atau Nabi Muhammad usia 8 tahun, ia menolak ajakan untuk menyembah berhala. Selanjutnya, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad bertemu dengan Rohib Buhairo. Ceritanya, Nabi Muhammad ikut dagang atau diajak dagang oleh pamannya, yaitu Abu Tholib, untuk berdagang ke Syam. Kemudian ketika di perjalanan, Nabi Muhammad bertemu dengan Rahib Buhairo. Dia berkata, Rahib mengatakan kepada pamannya Abu Tholib, yaitu orang ini adalah pemimpin semesta alam. Nabi Muhammad atau anak ini akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian Abu Tholib berkata, dari mana engkau tahu hal tersebut? Kata Rahib Buhairo menjawab, sebenarnya sejak kelahiran, maksudnya sejak Nabi Muhammad atau Abu Tholib tiba di Aqobah, tidak ada bebatuan atau pepohonan pun yang melainkan mereka tunduk untuk bersujud. Kemudian ada ciri juga atau stempel nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahu Nabi Muhammad yang menyerupai buah apel. Karena tanda-tanda tersebut juga ada di dalam kitab yang diyakini oleh Rahib Buhaira tersebut. Jadi pada usia 12 tahun ada ciri atau bukti kerasulan Nabi, yaitu apa yang barusan dikatakan oleh Rahib Buhaira. Kemudian yang ketiga adalah pada usia 15 tahun ceritanya ada kemenangan perang Fijar, yaitu ketika usia 15 tahun Nabi Muhammad ikut pamannya berperang membantu mengumpulkan anak panah. Kemudian ketika selama perang atau sebelum-sebelumnya suku Quraisy itu ketika perang kalah. Tetapi ketika perang diikuti oleh Nabi Muhammad, tepatnya melawan suku Qais Island, kemenangan tersebut perang tersebut dimenangi oleh suku Quraisy yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Jadi faktanya perang tersebut
dimenangi oleh suku Quraisy ketika Nabi Muhammad ikut perang. Jadi ini salah satu bukti kerasulan Nabi. Yang pertama barusan usia 8 tahun Nabi menolak menyembah berhala karena bertentangan dengan hati nuraninya. Kemudian usia 12 tahun juga disampaikan oleh Rahib Buhaira, dan usia 15 tahun eh, terjadi kemenangan perang Fijar ketika Nabi Muhammad mengikuti perang. Selanjutnya teman-teman, kita cerita tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tentu teman-teman tahu mukjizatnya adalah Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup manusia. Kemudian banyak juga orang yang masuk Islam karena mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Isra Mi'raj, yaitu perjalanan pada malam hari yang Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram sampai Masjidil Haram yang di Mekah sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Di sana beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini teman-teman menjadikan mukjizat Nabi Muhammad atau menjadikan Nabi Muhammad istimewa dalam pandangan sahabat dan lain-lain. Selanjutnya pembelahan dada. Ceritanya ketika Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad diasuh oleh pengasuh yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Kemudian anaknya Halimah bernama Dimroh. Dimroh sedang bermain dengan Nabi Muhammad, kemudian Dimroh pulang menangis mengabarkan kepada orang tuanya kalau Nabi Muhammad didatangkan oleh orang-orang yang besar berpakaian putih. Kemudian Halimah atau orang tuanya mengecek datangi Nabi Muhammad, kemudian melihat Nabi Muhammad sedang menatap ke langit, dan Nabi Muhammad ternyata didatangkan oleh 2 malaikat membawa air untuk mencuci. Dibelah dadanya Nabi Muhammad, dibersihkan, kemudian tidak ada bekas pembelahan dada tersebut atau pencucian dada tersebut, sehingga ini menjadi mukjizat Nabi Muhammad, yaitu pembelahan dada oleh malaikat. Kemudian pembelahan dada tersebut juga selain tidak memberikan bekas, dan juga Nabi Muhammad tidak merasa sakit ketika dibelah oleh malaikat. Selanjutnya peristiwa Gua Sur, yaitu ketika Nabi Muhammad ingin berangkat hijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Putri sulung Abu Bakar yang bernama Asma menyiapkan bekal mereka untuk hijrah. Karena dikejar kaum kafir, Nabi Muhammad dan Abu Bakar pun sembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Ketika dicari oleh kaum kafir, ternyata kaum kafir tidak menemukan di gua tersebut ada Nabi Muhammad atau Abu Bakar. Sehingga peristiwa tersebut pun karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang kafir ditutup penglihatannya karena tidak bisa melihat Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dan Abu Bakar dan Muhammad pun selamat dari pengejaran kaum kafir. Jadi mukjizat Nabi Muhammad seperti Al-Quran, Isra Mi'raj, pembelahan dada, dan peristiwa Gua Sur. Selanjutnya teman-teman, Nabi Muhammad sebagai Nabi terbesar. Pertama adalah Khotamul Anbiya wal Mursalin, yang artinya penutup para nabi dan rasul. Maksudnya teman-teman, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tentu mempunyai kaumnya sendiri dan batas waktunya sendiri. Sedangkan Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang menjadi penutup atau di akhir.
Dan Nabi Muhammad pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak ada umat tertentu dan tidak ada batas tertentu, karena Nabi Muhammad pun menjadi penutup para nabi dan rasul. Selanjutnya, sepertiga penduduk dunia memeluk Islam. Ini Nabi Muhammad menjadi terbesar karena di bumi ini seluruh penduduk dunia itu sepertiganya memeluk Islam. Artinya, pemeluk Islam atau muslim pun banyak sekali karena dakwahnya Nabi Muhammad, sahabat, sampai kepada hari ini kita bisa mengetahui ajaran Islam karena disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya teman-teman, Nabi Muhammad juga adalah pribadi yang terpuji. Karena sebagaimana di awal barusan, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan maksiat. Kemudian juga Nabi Muhammad adalah pribadi yang sangat baik, memberikan contoh yang baik sebagaimana dalam Al-Quran dan hadisnya. Sehingga ini adalah menjadi faktor Nabi Muhammad menjadi nabi terbesar. Jadi seperti berikut teman-teman, barusan kita sudah pelajari bahwasanya bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad, kemudian mukjizat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sebagai nabi terbesar. Terakhir teman-teman, semoga materi tersebut bermanfaat oleh teman-teman dan bisa dipahami. Ini ada latihan, teman-teman silakan diisi. Yang pertama, siapa nama paman Nabi yang mengajak berdagang ke Syam? Barusan Pak Rian sebutkan. Sebutkan nama masjid pada peristiwa Isra Miraj, juga Pak Rian barusan sebutkan. Siapa nama pengasuh Nabi dan nama anaknya, nama anak pengasuh pada peristiwa pembelahan dada, juga ada barusan. Siapa putri sulung Abu Bakar As-Siddiq juga ada. Dan jelaskan arti Khatamul Anbiya wal Mursalin. Demikian teman-teman materi SKI tentang bukti kerasulan Nabi Muhammad. Sekali lagi Pak Rian ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.